Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah apa? Hidup yang, jadi bukan hanya hidup di dunia kamu akan hidup, tapi di hidup yang kekal. Kita tuh nggak akan berhenti, saudara. Kita ini kekal. Jasmani saja yang mati. Tubuh rohani kita terus kekal sampai selama-lamanya. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Hidup yang aku beritakan itu hidup yang kekal. Ibrani 5 ayat 9. Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, sama-sama ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kita lihat bahasa Inggrisnya. And being made perfect, dia dijadikan sempurna, he became the author, yang membuat, yang awalnya, biangnya, of eternal salvation, keselamatan yang kekal, unto all them, pada semua mereka, that obey him, yang menurut dia. Jadi saya yakin keselamatan kita itu kekal. Asal kita taat kepada dia, memegang petunjuk-petunjuknya, keselamatan itu tidak akan hilang. Betapa baiknya anak yang lemah itu. Dia dengar nasihat bapaknya. Kembali kepada Amsal. Dalam Amsal 4 ayatnya sekarang yang kelima. Perolehlah hikmat. Perolehlah pengertian. Jangan lupa. Dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Jadi apa yang firman Allah katakan, disitulah kita percaya. Begitu kita menyimpang, nanti kita ketemu batunya. Nah, kita harus lihat dari bahasa Inggrisnya, perolehlah hikmat, coba. Get wisdom. Ya, sama-sama ini. Get wisdom, berolehlah hikmat. Yang kita sudah tahu bahasa Ibraninya chokmah. Dari kata chokmah datang kata hikmah. Ya. Get understanding. Forget it not. Jangan lupakan itu. Bahasa Indonesianya, jangan lupa. Forget it not. Jangan lupakan itu. Neither decline from the words of my mouth. Jangan miring daripada tegak pada perkataan mulutku. Jangan kamu miring. Jangan bengkok-bengkokkan firman Allah. Lurus. Terlalu berat? Tidak ya. Saya tanya terlalu berat, diam. Amsal 1 ayat 22-23. Kembali lagi. Berapa lama lagi, hei orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu, pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. 23. Berpalinglah kamu kepada teguranku, bukan panggilan, ditegur sama Tuhan, berpaling. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan apa? Isi hatiku. Ini enggak ada tempatnya. Aku punya isi hati begitu banyak ini, enggak ada yang mau dengar ini. Bagaimana? Ini berkatnya banyak, tapi tidak ada yang mau menampung. Mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Itu yang saya perlukan. Tuhan, Tuhanmu bicara apa saja, bicara. Saya terima Tuhan.
Kalau engkau mau mencurahkan, memberitahu perkataanmu kepadaku, saya terima Tuhan. Keras ataupun apa, saya terima. Dan ini yang kita tidak suka terima. Berpaling kepada teguran. Sebab sebetulnya Tuhan tegur itu karena dia mau memberikan isi hati. Tahukah saudara kalau isi hatinya Tuhan dikasih kepada saudara, surga tidak ada artinya. Sebab isi hati Tuhan sudah ada sama saudara. Saudara tahu isi hatinya Tuhan apa? Dia minta saudara apa? Kita tahu. Bayangkan itu. Surga tidak ada artinya lagi. Sebab surga tanpa isi hati Tuhan bukan surga. Di rumah kami ada sumur bor. Dipompa oleh pompa Sanyo. Naik ke atas, dan dari atas dibagikan pada banyak kamar mandi, dapur, kamar mandi saya. Saya harap, saya minta berkali-kali kepada pengerja. Pengerja banyak. Nggak kurang 5 orang. Wanita 4, laki-laki. Tapi asal saya mau mandi, air panas tidak jalan. Karena air tidak ada. Tidak dinyalakan. Saya bicara sudah berkali-kali. Asal saya mau mandi, tidak ada air. Padahal yang saya perlu cuma sedikit. Hanya tinggal dinyalakan. Itu pesan saya. Pagi-pagi nyalakan, siang nyalakan, sore nyalakan. Penuh, tutup. Tapi asal saya mau mandi, ya saya marah dong. Boleh kan saya marah? Masa saya nggak boleh marah? Dikatakan saya di pengerja. 9 pengerja loh. Nggak ngerti apa yang saya mau. Bagaimana kita mau bisa mengerti isi hatinya Tuhan? Yang kerja dengan bos, yang kerja di bank, yang kerja di kantor. Kita mesti ngerti isi hatinya Tuhan kita ini mau apa. Tuhan kita ini maunya apa? Maunya bagaimana? Supaya dia senang. Sebab dia yang gaji kita. Dia yang memberikan pekerjaan kepada kita. Siapa tahu dia tambah gaji kita. Karena pekerjaan kita baik. Itu yang dimaksud oleh ayat ini. Jangan main-main sama Tuhan. Jangan sembarangan janji. Ya, enggak. Ini aku terlalu penuh nih hatiku nih. Aku mau kasih sama siapa? Ini baru saya baca lagi. Umur 8 tahun sudah. Diterima di universitas. Di Amerika. Semua pertanyaan dari guru-guru dia jawab. Masih 8 tahun. Kalau sekarang sih masih kelas 3 SD. Tapi dia sudah diterima di perguruan tinggi. Sampai profesor bilang, dia seperti baca isi hati saya. Sebelum tanya, dia sudah tahu jawabannya. Bapak mau tanya ini jawabannya. Bapak mau tanya ini jawabannya.
Profesor kepala, ini mesti di perguruan tinggi. 8 tahun. Yang bikin kita matang di dalam Tuhan bukan usia. Usia kita matang hidup, pengalaman. Tapi matang di dalam Tuhan mungkin masih muda, tapi dia bisa berpengetahuan tinggi di dalam Tuhan. Ini mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberikan tahu perkataanku. Yang terakhir, Mazmur 119 ayat 51. 2 ayat ini. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Tauratmu. Lompat kepada ayat 157. Pengejar dan lawanku banyak. Sekali lagi, sama-sama. Tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatanmu. Aduh, kalau saudara tetap di dalam Tuhan, dengar-dengaran, tahan saja. Tunggu saja. Nanti Tuhan buka jalan, dia buka isi hatinya, dia kasih tahu rahasianya, saudara bingung sendiri. Karena berkatnya berkelimpahan buat hidup saudara. Saudara mau minta apa, belum minta sudah dikasih. Itu Tuhan punya kebaikan asal saudara terbuka hati sama Tuhan. Masa Tuhan dibiarkan saudara? Coba saya tutup dengan satu ayat saja di dalam Wahyu pasal 3 ayat 18. 19, 20. Ini 20. Lihat. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ini pintu hati saudara, dia ketuk. Orang tidak bisa lihat dari dalam siapa yang di luar, tapi bisa dengar. Hanya setipis pintu yang mengetuk dan yang mau membuka pintu. Banyak kali kita dengan Tuhan begitu dekat, tapi tidak ketemu. Karena Tuhan ketuk, saudara tidak buka. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, lihat apa yang terjadi. Apa? Bukan isi hatinya saja, pribadinya pun masuk. Amsal tadi isi hatinya, sekarang aku akan masuk. Mendapatkan saudara. Susah benar saudara didapatkan oleh Tuhan, karena saudara tidak mau dipegang. Kita nyanyi, peganglah tanganku Roh Kudus, tapi saudara tidak mau dipegang. Saudara lebih licin dari belut. Tuhan ingin mendapatkan kita. Dan aku makan. Kalau dia bilang makan, apakah dia tidak bisa sediakan 5 roti dan ikan 5.000 orang kenyang? Kalau dia bilang makan. Apakah dia tidak bisa sediakan rumput yang hijau bagi domba-domba yang dibaringkan? Mazmur 23. Kalau dia makan. Dan makan dia tidak mau sendiri.
bersama-sama dengan orang yang buka pintu. Makanya isi hatinya itu mau dicurahkan. Buka pintu dong. Dan ia bersama-sama dengan aku. Nah. Tadi malam saya dikasih lihat buku kenangan Ibu Leni Mandai meninggal, 2 buku kenangan. Dia pernah tinggal di Sukabumi dan rumahnya di depan tangsi tentara Jepang. Kalau ketahuan dia keturunan Belanda ditangkap, tapi untung tidak ketahuan. Di akhir bukunya ada satu lagu yang dia sukai, lagu Pantai Kosta Lama. Heranlah, heranlah, Yesus buat saya penghibur rajaku, Maha Kuasa, selamatkan, lindungi dari semua dosa. Ini dosa. Mengherankan, penebusku, puji Dia. Kemarin adiknya datang di rumah, umur 81 tahun, sudah pakai tongkat, berat. Cara lama. Tapi Tuhan yang heran buat Ibu Leni Mandai adalah Tuhan yang sama herannya buat saudara dan saya. Mari kita berdiri.